Yes, Unyil pernah membuktikan loh kalau kaca ini benar-benar kuat. Tuh, udah dipukul, dilindas mobil sampai kena hantam bolak-balik, tetap kuat menahan siksaan, sing ada lawan. Dan kaca tahan banting ini buatan dalam negeri loh. Pabriknya ada di Medan, Sumatera Utara. Tahu nggak? Tempered glass ini sudah lolos standar nasional dan juga internasional loh. Ini dia bahan utamanya teman, kaca-kaca polos berwarna hijau. Ini karena bahan dasar pembuatan kaca adalah soda kapur yang mengandung oksida besi berwarna kehijauan teman. Kaca-kaca polos diambil satu-satu pakai mesin raksasa yang penuh totolan perekat ini. Terus dibawa ke mesin potong dengan pisau mata intan kayak gini. Manual juga bisa kok teman. Wih, gak pakai lama, kaca polos tebal 12 mm ini langsung terbagi dengan rapi. Lanjut kita ke step terpentingnya, yaitu proses tempered alias penguatan teman. Caranya dengan memberikan pemanasan dan kimiawi, sehingga kekuatan si tempered glass akan melebihi kaca biasa. Wih, mesinnya serba raksasa ya teman, kayak robot monster di film-film. Nah, di dalam mesin ini, kaca polos tadi akan dipanaskan dengan suhu mencapai 700 derajat Celcius. Ini setara dengan suhu awan panas letusan gunung berapi loh teman. Edun. Panas super tinggi inilah yang bikin permukaan luar kaca menjadi padat dan bagian dalamnya menjadi tegang. Beuh, ternyata itu yang bikin kamu sekuat Gatot Kaca ya? Karena masuk kawah Chandra di muka. Wah, kalau dilihat sekilas sih emang gak kelihatan jelas mana kaca tempered dan mana kaca biasa. Lebih kelihatan dari bobotnya teman. Bobot kaca tempered menyusut waktu proses pemanasan tadi. Jadi dia lebih ringan dibanding kaca biasa. Tapi urusan kekuatan gak ada yang bisa ngalahin. Nah, kalau sengaja dipecahkan, kaca tempered akan menghasilkan butiran kecil yang padat. Tapi kalau kaca biasa, pecahannya lebih besar dan berbahaya. Kualitas jempolan dari kaca buatan Indonesia ini sampai bikin Jepang pun mengimpor tempered glass dari sini teman. Si kaca Superman ini dipakai mulai dari bikin pintu, rolling door, lift kaca, meja, rak estetik juga lantai, dan papan tulis. Bahkan jembatan kaca di puncak Gundaling Brastagi, Sumatera Utara juga dibikin pakai kaca super kuat ini teman. Teman, camping di gunung mah itu udah biasa. Unyil mau kasih camping cara baru. Bukan sekedar camping tapi sekalian memacu adrenalin. Ini yang namanya Portaledge. Berkembang tahun 50-an di dunia dan baru hadir di Indonesia 2011 lalu. Portaledge ini biasa jadi tempat istirahat para pemanjat tebing saat ekspedisi. Tebing di Gunung Api Purba di Gunung Kidul jadi pilihan terbaik, sembari bisa melihat indahnya Jogja dari ketinggian 100 meter. Alat pengamannya berupa tali, yang terpasang bukan cuma di Portaledge, tapi juga tersambung ke bagian atas tebing. Nah, untuk bagian dipannya ini aman banget loh teman. Terbuat dari aluminium yang ringan tapi kuat. Bisa menopang beban sampai ratusan kilogram. Cakep! Portaledge ini memang didesain hanya untuk 1-2 orang. Kecuali untuk tidur, hanya bisa untuk 1 orang. Oh iya, di sini kita juga bisa masak loh teman. Tapi nggak langsung di atas Portaledge, karena bisa merusak alas dan menyebabkan kebakaran. Jadi harus terpisah seperti ini. Lumayan susah juga nih teman, soalnya badan harus condong ke samping. Tapi ini yang bikin aktivitas Portaledge punya sensasi berbeda. Cakep! Ini nih, minuman yang lagi viral seantero negeri. Susu ikan. Yes, kalian gak salah dengar kok. Tapi jangan bayangin susu yang diproduksi dari hasil pemerahan ya.
Soalnya ikan bukan hewan mamalia teman, alias gak punya kelenjar susu. Terus kalau gitu susunya didapat dari mana dong? Nah, ini dia teman pemeran utamanya, HPI atau hidrolisat protein ikan. Protein dari ikan utuh yang diambil dengan cara dipecah secara enzimatis. Oke, ikan-ikan, waktunya Unyil sensus ya. Unyil bantu sortir sesuai ukurannya nih. Ya, kamu loloskan. Yang ini juga. Yap, oke. Nah, yang ini agak besar nih. Mantap. Gimana Om? Aman semua kan? Ikan-ikan yang digunakan untuk membuat surikan atau susu dari ikan ini adalah golongan ikan yang punya nilai ekonomi rendah, seperti ikan selar, ponifish, atau ikan petek. Ikan kecil berwarna silver ini lebih sering diolah jadi ikan asin teman. Sekarang naik kelas jadi susu deh. Giling ikan yang sudah dibersihkan dan disortir sampai menjadi bubur ikan seperti ini. Lanjut, bubur ikan langsung naik menanjak menggunakan conveyor ini teman. Tujuannya tentu saja tangki hidrolisat. Ini nih proses utamanya, dilakukan selama 2 hingga 3 jam. Lanjut, cairan protein akan masuk ke tangki pendinginan. Lanjut, keringkan HPI cair dalam tangki spray dryer ini teman. Dengan disemprot ke dalam udara panas, cairan akan menguap sampai menyisakan zat padatnya saja yang berbentuk bubuk. Bubuk inilah yang dinamakan hidrolisat protein ikan. Untuk mengurangi amis ikan, campur bubuk HPI dengan perasa. Ada coklat dan stroberi. Sip, tinggal kemas deh. Takarannya harus pas ya, 350 gram. Komposisinya terdiri dari 40% hidrolisat protein ikan, non-dairy creamer, gula, dan perisa krim. Bisa dibilang ini lebih ke minuman sari ikan ya teman. Karena kalau dibandingkan dengan susu sapi, ya jelas beda. Jika disajikan dengan takaran yang sama, susu sapi menghasilkan tekstur yang lebih creamy. Sedangkan yang ini cenderung agak cair. Susu sapi punya aroma khas susu pada umumnya, sedangkan susu ikan masih menyisakan sedikit aroma amis. Tapi kalau soal kandungan gizinya, asam lemak omega 3, DHA dan EPA pada susu ikan ini jempol banget untuk kecerdasan anak. Sementara susu sapi kaya akan protein, kalsium, vitamin D, dan fosfor yang the best buat kesehatan tulang, menambah energi dan lainnya. Sekarang tinggal kebutuhan asupan gizinya aja deh. Kalau teman-teman di rumah lebih pilih minum susu sapi atau susu ikan nih? Teman, mengolah ikan menjadi produk pangan yang tidak biasa bukan pertama kali loh dilakukan di Indonesia. Seperti madu ikan sidat ini. Tentu saja ikan sidatnya harus diproses terlebih dahulu sampai menghasilkan ekstrak atau sari ikan sidat. Lalu tambahkan sari ikan sidat ini ke dalam madu. Ikan memang selalu menjadi pilihan makanan yang tepat untuk memenuhi gizi anak-anak, baik ikan laut maupun ikan tawar. Nah, kalau ikan tawar, ikan sidat ini yang paling top gizinya. Sidat mengandung sejumlah nutrisi seperti protein, vitamin A, dan juga DHA. Bagus banget untuk pertumbuhan anak-anak. Sayangnya, ikan sidat nggak populer di Indonesia. Makanya, supaya anak-anak Indonesia bisa menikmati ikan sidat, diolahlah menjadi madu, suplemen manis yang disukai anak-anak. Bahan pangan yang tersedia di Laut Indonesia bukan cuma ikan loh teman. Yang ini juga bisa disantap dan sehat juga pastinya. Yap, betul, anggur laut. Nah, kalau di perairan Sulawesi Selatan dan Kepulauan Kei yang menjadi habitat aslinya, anggur laut lebih dikenal dengan sebutan lawi-lawi, lato, atau lat. Anggur laut punya kemampuan hidup yang baik pada terumbu karang.
Untuk membudidayakannya, hanya perlu menancapkan atau menebar anggur laut di tambak seperti ini. Dan siap dipanen umumnya setelah berusia 20 hari. Nah, kalau di tangan kakak-kakak Unyil dari Universitas Negeri Malang ini, anggur laut bisa disulap jadi camilan yang super yummy. Dijamin jadi favoritnya besti-besti Unyil deh. Apalagi yang aktif bergerak, lari-larian, dan jumpalitan kesana kesini. Simsalabim! Ini dia permen jeli dari anggur laut. Widih! Anggur laut segar hasil panen harus melewati serangkaian proses sampai jadi permen jeli. Yang pertama harus diambil dulu ekstrak atau sarinya. Caranya dengan mengeringkan anggur laut dalam oven selama 1 jam. Lanjut haluskan anggur laut keringnya. Proses berikutnya adalah maserasi. Di tahap ini anggur laut kering bakal direndam air selama 3 hari. Wadah yang digunakan kedap cahaya loh. Ini supaya warna cairannya gak berubah dan tidak berkurang nutrisi di dalamnya. Begini cara ambil ekstraknya teman. Yap, disaring. Ini yang namanya ekstrak anggur laut. Di dalamnya terkandung vitamin A dan C, yodium, asam amino, protein, karbohidrat, kalsium, serta zat besi. Bahan tambahan untuk membuat permen jeli anggur laut juga sudah disiapkan nih. Mulai dari gelatin, gula stevia, gula cair, vanili, tepung sukrosa, daun pandan, pewarna makanan, dan asam sitrat. Oke, kita racik permennya yuk kak. Panaskan gula cair. Masukkan gelatin, air pandan wangi, ekstrak anggur laut, dan vanili. Oh iya, penambahan pandan wangi dan vanili ini untuk mengurangi aroma amis pada anggur lautnya teman. Lanjut tambahkan asam sitrat, gula stevia, dan pewarna makanan. Masak sampai mendidih ya. Oh iya, namanya permen pasti punya bentuk yang lucu. Tidak terkecuali permen jeli anggur laut ini. Tuh, dijamin deh, anak-anak pasti suka. Masukkan adonan permen ke dalam cetakan menggunakan pipet seperti ini, biar nggak mubazir. 1, 2, 3. Terus kak, sampai ke cetakan terakhir. Permen jeli ini nggak perlu masuk ke lemari pendingin teman. Yang ada teksturnya malah jadi keras dan bikin cepat hancur. Cukup diamkan semalaman di suhu ruang. Dijamin permen jeli anggur lautnya bakal kenyal dan super membal. Yuhu, kak, Unyil bawa stok anggur laut yang banyak nih. Tolong dibikinin 1 toples penuh dong kak. Mau Unyil jadiin jatah camilan sebulan penuh. Please kak, please. Oh iya teman, inovasi hasil terbaru ini bagus banget buat kesehatan anak Indonesia loh. Tahu kenapa? Ini karena kandungannya yang wow banget. Zat besi, kalsium, serta magnesium dalam anggur laut bagus untuk pertumbuhan tulang anak. Sedangkan vitamin A, C, dan K bisa untuk meningkatkan kesehatan mata, kulit, serta menjaga sistem kekebalan tubuh. Asupan pokok dari makanan seperti telur, tempe, sayur, buah, dan susu cek. Camilan permen jeli anggur laut untuk mendukung nutrisi lainnya juga nggak boleh kelewat dong. Cakep nggak tuh strategi sehat gitu dari Unyil? Teman, sebenarnya ada banyak loh sumber makanan sehat yang melimpah di negara kita. Tentunya dengan nutrisi yang luar biasa banyak. Kalau hanya ingin mendapatkan nutrisi seperti kalsium maupun protein dari segelas susu, bisa kok dengan menyantap bahan pangan yang satu ini. Ini dia teman, kelor yang menyandang gelar Miracle Tree alias pohon ajaib. Wah, kok bisa? Iya, ukuran daun kelor boleh kecil, tapi nutrisi di dalamnya besar banget. Unyil kasih fakta mencenangkan nih. Kalau ternyata protein yang ada di serbuk kelor 9 kali lipat dari protein yogurt.
Kandungan kalsiumnya 17 kali dari kalsium susu. Bahkan kandungan zat besinya 25 kali lebih besar dibanding bayam loh. Tidak hanya itu, kelor juga mengandung 46 antioksidan, yaitu senyawa yang melindungi tubuh dari efek radikal bebas. Ditambah lagi berbagai macam vitamin, mineral, dan 18 asam amino. Dari daun kelor yang dipanen, lalu diolah menjadi serbuk. Nah, serbuk kelor inilah yang bisa diolah jadi beragam panganan. Oke, sekarang kita mulai tahap mixing. Oat sereal gandumnya akan kita campurkan dengan serbuk kelor. Serbuk kelor yang dipakai ini kualitas premium loh. Artinya sudah melalui beberapa tahap penyaringan menjadi bubuk kelor yang halus seperti ini. Penyajiannya gampang banget kok. Tinggal diseduh dengan air panas. Lalu aduk-aduk deh. Bisa juga ditambahkan buah-buahan dan gula merah biar makin enak dan sehat. Asik. Oatmeal kelor ini juga bisa loh dibuat menjadi olahan lain. Yuk, kita mau buat putu ayu oat kelor. Mantap. Pertama, kita aduk dulu telur, gula, dan pengembang. Setelah itu kita tambahkan tepung dan santan. Baru deh kita tambahkan daun kelor yang sudah di blender dan disaring. Aduk hingga merata. Setelah di-mixing, adonan putu ayu kita tuang di loyang dan ditaburi dengan oat kelor di bagian atasnya. Terus tinggal kita kukus selama 10 menit deh. Nah, putu ayu oat kelornya sudah matang nih. Wih, cantik banget ya. Hasil penelitian juga menunjukkan jika kelor merupakan adaptogen alami alias obat anti stres. Wah, berguna banget ya.